dan seterusnya. Kamu tidak perlu membayarnya. Siapa kamu? Apa urusanmu? Saya sudah melihat semuanya. Kamu salah. Dia tiba-tiba berlari dan membuat saya kaget. Tolong bangun, kalau tidak kamu akan kehilangan uang. Omong kosong apa? Saya tertabrak mobil. Saya yang akan membayarnya. Otak kamu kebanjiran. Sopir. Nanti saat polisi lalu lintas datang, kamu bisa bertanya pada mereka. Identifikasi sepeda motor listrik ini. Saya melihat motor listrik ini. Ini adalah kendaraan bermotor. Menurut standar nasional untuk sepeda motor listrik, lebih dari 40 kg, kendaraan roda 2 yang melaju dengan kecepatan lebih dari 20 km per jam sebagai kendaraan listrik ringan atau sepeda motor listrik. Semuanya diatur oleh kendaraan bermotor. Jika terdeteksi bahwa sepeda motor listrik kamu adalah kendaraan yang melebihi standar, tapi kamu tidak memiliki SIM motor, kamu mengemudi tanpa SIM, harus didenda antara 300 hingga 2.000 yuan. Penahanan hingga 15 hari juga diperlukan. Jika kamu memiliki SIM, 12 poin juga akan dipotong. Ngomong-ngomong, saya harus mengungkapkan, sebagian besar motor listrik di pasaran saat ini, semuanya adalah kendaraan yang melebihi standar. Adegannya jelas. Kamu mengendarai motor yang melebihi standar ini melintasi jalan, lalu menabrak mobil. Jadi kamu harus bertanggung jawab penuh. Sopir, berapa biaya untuk memperbaiki bagian ini? Berapa harganya? Ini impor. Sekitar 10.000. Dan sejak kamu mendekati mobil ini, saya mengikuti mereka sepanjang jalan. Ini akan menjadi bukti saat itu. Gadis mati. Apa kamu kejam? Kamu lebih tangguh dari saya. Hei Tangguh. Hahaha. Adik kecil, penampilanmu hari ini sangat bagus. Tolong aku dong. Ini juga direkam dengan ponsel. Hei. Jurusanmu apa? Aku belajar hukum. Kamu tidak bisa mengabaikan orang seperti itu. Kalau tidak, suasana sosial akan rusak. Pengacara. Firma mana? Aku baru lulus, sedang mencari pekerjaan. Heyu. Kamu tahu ada perusahaan bernama Dingfeng Group? Mau coba di Dingfeng? Nggak mau. Kenapa? Mereka meremehkanku. Aku juga tidak suka mereka. Selamat tinggal. Sudong. Oh iya, Xiao Chen. Kembali ke perusahaan untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi di sini. Oke Sudong. Gadis ini menarik. Jadi kamu harus bertanggung jawab sepenuhnya. Inikah praktik hukum yang kamu pilih? Ya ayah. Xiahai, lihatlah. Kamu sudah tumbuh besar. Sama sekali tidak punya konsep manajemen perusahaan. Bagaimana bisa lulusan baru dipilih untuk posisi sepenting ini? Sama sekali tidak serius. Bagaimana aku bisa menjadi yang terbaik di masa depan? Sungguh mengecewakan. Aku pikir gadis ini sangat baik. Cobalah. Hei, kamu ada yang perlu dilakukan lagi? Oh, tidak apa-apa. Kalau begitu aku akan sibuk dulu. Meskipun Lingyun King Feng Group tidak sebagus Summit dan Conclusion, tapi itu juga perusahaan besar yang terkenal. Kamu harus bekerja keras. Halo Nona Bear, aku si Janyu dari Puncak. Maaf tentang pewawancaramu kemarin. Saya menelepon untuk memberitahu Anda. Anda diterima. Halo.
sudah selesai. Jika Anda tidak memeriksa, Anda pasti seorang pencuriantang. Jika Anda melewati pertanyaan ini, Anda juga tidak akan dihukum. Anda benar-benar berada di puncak. Nona Perwin, saya tidak akan bercanda dengan Anda. Anda benar-benar diterima. Tapi saya ingin tahu, kapan Anda bisa datang dan melapor? Benarkah? Terima kasih banyak. Saya akan segera ke sana dah. Secara bertahap sudut mata saya tidak bisa melihat ujungnya. Maaf. Apa yang Anda inginkan? Pergi bekerja. Siapa yang mengizinkannya pergi bekerja? Mengapa saya harus memberitahu Anda? Saya hanya akan fokus menentang arah kemarahan orang itu. Li Ze harus mengundang Anda. Bawa dia lebih banyak. Lagi pula dia juga milik kita. Masuk. Tuan Si, maaf. Kenapa saya melihat Anda di mana-mana? Apakah Anda punya sikap untuk berbicara seperti itu kepada bos Anda? Bos, Nona Qin. Selamat bergabung dengan kami. oh, terima kasih. Biar saya perkenalkan Anda. Ini Wakil Presiden Fu Yize. Dia akan lebih sering membawa Anda bersamanya di masa depan. Jika Anda tidak puas, Anda bisa mengundurkan diri. Tidak ada yang menghentikan Anda. Bagaimana dengan kita? Masih harus tetap membumi. Apakah Anda ingin saya memperkenalkannya kepada Anda? Mari kita membentuk grup. Kebetulan keluarga kita membutuhkan asisten untuk menamainya. Kalian berdua sangat akrab. Saya pikir itu sangat cocok untuk Anda. Saya akan mencoba. Itu sangat hebat. Baik, saya akan meminta sekretaris untuk menunjukkan Anda keliling perusahaan. Kamu keluar dulu. Oke. Terus? Itu terlalu banyak. Tuan Sang di grup itu tidak terlalu populer. Tuan Si sama sekali tidak kooperatif. Jadi kami pergi mengambil dokumen. Ada atau tidak sama sekali. Berguna atau tidak. Mereka semua melemparkannya pada kami. Tapi ini terlalu rumit. Cucu kamu sedang balas dendam ya? Kak Si, maksudmu apa? Kamu tidak tahu harus mengetuk sebelum masuk? Keluar dan mulai lagi. Berhenti bersikap sok di depanku. Aku meminta begitu banyak dokumen dan kamu meninggalkanku sendiri. Apakah kamu sengaja melakukannya? Kamu ingin balas dendam pribadi? Jadi kamu tidak bisa menyelesaikannya. Karena itu tidak bisa dilakukan. Beritahu saja aku. Aku akan meminta orang lain untuk melakukannya untukmu. Siapa bilang aku tidak bisa melakukannya? Tapi tidak ada tapi. Ya atau tidak? Oke. Aku akan memberimu 24 jam. Jika kamu bisa menyelesaikannya dalam 24 jam, hanya bisa memberimu kualifikasi untuk tetap di posisi teratas. Oke, kita lihat saja. Jika itu tidak bisa dilakukan, aku tidak bisa menyelesaikannya. Bagaimana hasilnya? Aku akan mengundurkan diri.
Pergi dan beri wakil presiden pakaian santai. Sebenarnya wakil presiden masih baik. Tidak. Aduh. Sekretaris utama. Jangan pulang kerja terlalu larut. Ini belum selesai. Kenapa kamu begitu keras kepala? Apa yang kamu pertaruhkan dengan Yize? Aku tidak kesal. Aku membuktikan kemampuanku agar tidak diremehkan oleh orang lain. Sebenarnya Yize sangat baik. Ada apa? Kamu masih marah tentang wawancara itu? Aku tidak marah. Saya pikir dia melakukannya. Ini terlalu berlebihan. Tapi jawabanmu sangat tidak memuaskan. Tapi itu hukumnya. Menghadapi situasi ini, haruskah saya juga check out? Bagaimana setelah check out? Bagaimana dengan perusahaan? Apakah karyawan perusahaan masih hidup atau tidak? Tapi jelas ada masalah dengan kualitasnya. Jika kamu punya kemampuan, matikan kualitasnya untukku. Lalu menurutmu ini bisa diselesaikan? Kami menandatangani perjanjian perbaikan kebocoran air dengan pemilik. Menjamin kami akan menyelesaikan masalah kebakaran air. Membuat mereka merasa tenang. Kalau begitu kami akan memulai perbaikan lagi. Jika masalahnya serius karena kebocoran air, atau konstruksi kami mempengaruhi kehidupan normal pemilik, kami akan memberinya kamar di salah satu hotel kami. Dan memberikan kompensasi harian. Ajak mereka masuk setelah perbaikan selesai. Dan mempekerjakan mereka sebagai pengawas kualitas terbaik kami. Berkomunikasi dengan mereka di jejaring sosial. Menurutmu ini akan berhasil? Apakah Summit dianggap sebagai perusahaan yang bertanggung jawab? Tapi, Baiklah, saya tidak memaafkan Fu Yize. Pulang lebih awal. tidak. Saya bilang kenapa kamu begitu keras kepala? Banyak dokumen yang harus kamu rapikan semalaman. Saya tidak keras kepala. Setidaknya saya baru bergabung dengan perusahaan. Saya harus menyelesaikan hal pertama. Perhatikan tanda sudut di bagian bawah file. Kode setelah MA adalah dokumen kontrak komersial. Kode setelah BC adalah dokumen pajak. Kode setelah FTD adalah dokumen rapat. Enkripsi setelah ENB adalah file yang belum diproses. Sungguh, jauh lebih nyaman mengaturnya seperti ini. Bagaimana kamu tahu itu? 2 tahun sebelum saya bergabung dengan perusahaan, didedikasikan untuk menangani masalah ini. Oke, saya pulang kerja. Kamu bisa melakukan yang terbaik. Terima kasih, Pak Si. Makan apa malam ini? Hei, Kenapa lampunya masih menyala sampai larut malam ini? Ada yang lembur ya? oh, mungkin ada seseorang dari departemen tertentu yang belum menyelesaikan proyeknya. Kenapa kamu tidak turun dulu? Aku akan lihat-lihat. Oke. Oke, kalau begitu aku akan masuk mobil dan menunggumu. Cepetan. Ah. Bikin kaget. Kenapa kamu? Kamu ngapain di sini? Oh, kamu. Hei, aku cuma mau tanya kamu ngapain di sini. Aku.
Aku kerja di sini. Kamu kerja di sini. Jadi kita teman sekantor. Iya, Kalau begitu tolong aku dong, pindahkan kotak ini ke sana. Pindahkan kotak ini ke sana. oke. Untuk membantumu bekerja. Terima kasih. Oke. Bawa pria itu kembali dan duduk. Tinggalkan di sini. Baik, Kamu pasti pemimpin perusahaan kita ya? Kenapa kamu belum pulang sampai larut malam ini? aku lihat lampu di ruangan ini menyala. Aku mau datang dan lihat-lihat. Kamu ngapain di sini? Ceritanya panjang. Oke. Itu. Kalau begitu ceritakan padaku. Hei, bagaimana dengan aku? Sebelum aku bergabung dengan perusahaan ini, aku bertemu dengan seorang pria bernama Fuizi. Aku punya masalah dengannya. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya begitu masuk perusahaan. Dia masih bosku. Kamu bilang aku sial. Sudah lama sekali. Ini bukan. Biarkan saya menyelesaikan ini dalam 24 jam. Oke. Lumayan ambisius. Apa yang kamu bicarakan? Kita sangat senang berbicara. Kenapa kamu naik ke sini? Bagaimana saya bisa naik? Suami saya sudah hilang hampir 1 jam. Saya tidak naik ke dia. Halo. Saya manajer umum Ding Fan. Nama saya Zhang Lili. Zhang Lili. Lalu kamu adalah? Dia adalah pendiri Ding Fan. Juga ketua perusahaan ini, Mr. Xi Xiaoxi. Bagaimana? Berani kamu bicara? Tidak, saya hanya sedikit pusing. Hei, sudah larut, kenapa kamu tidak pulang? Saya masih ingin ngobrol dengan gadis kecil di sini. Nama kamu Chen Lingyun. Benar? Ya, saya agak ingat kamu. Kamu sangat baik. Oh benar. Taruhan dengan anak nakal Fuize. Kamu tidak bisa bilang ingat jelas. Jangan khawatir, saya janji akan menyelesaikan tugas. Sibuk. ...23 jam 46 menit dan 33 detik. File yang kamu inginkan sudah diarsipkan. Ini catatan arsip. Giliran kamu. Apa yang harus saya lakukan? Saya ingin kamu mengakuinya. Saya pantas berada di atas. Karyawan top harus menjaga citra perusahaan. Makeup bersih selama jam kerja. Pakaian rapi. Lihat kamu seperti ini, bukan saya yang ceroboh. Pulang dan berikan saya 1 hari refleksi yang baik. Saya akan kembali melaporkan kamu besok. Kembali ketika kamu punya alasan. Pergi atau tidak? Guling atau tidak? Pergi. Tidak, pergilah. Roll.
Liu. Siapa itu? Genggaman Liu Feng sangat penting. Ayo. Xiaolan. Rasanya tidak enak, bukan yang aku inginkan. Yuze Xiaolan. Sudah lama sekali. Apakah kamu tidak punya yang cocok? Bukan soal kerja keras atau tidak. Bahkan walau berarti wali kota mungkin tidak bisa menerimanya. Surga memberi imbalan pada kerja keras. Tapi tidak apa-apa. Jadi menurutmu apa masalahnya? Kurasa hari-hari kita dirancang untuk. Apa yang kita butuhkan adalah dialog timur-barat. Seperti tiang naga dari timur. Berhadapan dengan mural barat. Atau furnitur mahoni bertemu kerajinan emas. Bukan hanya menumpuk barang biasa-biasa saja. Aku butuh perpaduan. Benar, itu perpaduan. Aku ingin sesuatu yang baru. Yezi, permintaanmu terlalu tinggi. Lagi pula, Xiaolan masih sangat muda. Jadi begitu saja. Kalau tidak cocok bagaimana kamu bisa menggantinya? Tidak, kenapa kamu melihatku? Itu setelah mengganti orang. Maka Xiaolan juga bisa melanjutkan proyek lain kita? Yize, idemu sangat menyakitkan. Xiaolan, kamu harus melakukan desain Tiandu. Hanya kamu yang bisa datang. Itu yang dia katakan. Bukan berarti aku. Bisakah kamu sedikit bicara? Bahkan jika aku tidak bicara, aku menebak benar dan itu di sini. Oke, kalian semua berhenti berdebat. Aku bisa mendesain apa yang kamu inginkan. Tapi kamu harus memberiku waktu. Ya, desain butuh waktu. Tapi aku tidak ingin menunggu terlalu lama. Aku tidak akan mengecewakanmu. Xiaolan, jika ada apa-apa datanglah langsung padaku. Oke. Aku akan siapkan dulu. Halo. Oke, kita akan segera kembali. Apa kabar? Ada masalah di perusahaan. Wakil Presiden, Kamu sudah kembali. Apa kabar? Ini proyek Longting yang sudah diserahkan. Ada masalah dengan hardcover proyek. Pemilik datang menuntut kompensasi. Longting. Siapa yang bertanggung jawab atas hardcover? Era baru, era baru. Bukan itu perusahaan kakak Zhang Lili? Hei, tunggu. Itu. Lalu kenapa tidak masuk ke dalam rumah? Apa yang mereka lakukan di sini? Mr. Tang bilang Mr. Su yang bertanggung jawab atas proyek pedesaan. Jadi aku minta Mr. Su untuk menangani urusannya. Bagaimana situasinya sekarang? Beberapa perwakilan mereka sedang bernegosiasi di ruang rapat. Bernegosiasi dengan siapa? Chen Lingyun sendiri yang mengusulkan. Hei, Baiklah, kamu pergi ke ayahmu dulu. Jelaskan dulu padanya. Jangan biarkan Zhang Lili menyiram air kotor padamu. Kamu bisa serahkan padaku. perusahaan perceraianmu mulai berjanji dengan baik. APA, kamu berpura-pura membodohi kami seperti ini sekarang? Tepat sekali. Apakah mudah bagi kami bekerja keras untuk mendapatkan uang? Kamu harus memberikan penjelasan pada kami. Kamu harus memberikan penjelasan pada kami. Tenang saja. Aku percaya Summit adalah perusahaan yang sangat terpercaya. Aku pasti akan membantu menyelesaikan masalah ini. APA, masalah kami. Ini masalahmu dari awal. Ya, oke, maaf. Ini masalah kami. Aku salah. Ini masalah kami. Baiklah, perusahaan pasti akan patuh pada hukum dan peraturan. Memberikan kompensasi yang sesuai untuk kerugianmu. Jangan bicara yang tidak berguna. Bayar kami sesuai dengan area yang kami rugikan. Kondisi lainnya tidak baik saya menerima ini. Bayar kami uang. Jangan khawatir. Saya sudah mencatat kebutuhan ini satu persatu. Semuanya ada di buku catatan ini. Kemudian saya akan melaporkannya ke atasan. Lalu saya akan membalas Anda dalam seminggu. Oke, jangan pergi hari ini. Malam ini kita sangat santai. Apa-apaan ini? Semuanya tolong tenang. Pertama-tama tentang masalah ini, saya meminta maaf atas nama perusahaan. Tapi jika Anda bersikeras tidak pergi, mungkin tidak sesederhana itu jika perlu diselesaikan. Jadi tolong pulang dulu. Kami akan menghubungi Anda nanti. Baiklah. Ibu mertua, jabatan APA?
Bisakah Anda mewakili perusahaan Summit? Saya adalah urusan hukum perusahaan. Saya pasti akan melaporkannya ke perusahaan, kemudian membalas Anda secepatnya. Oke teman-teman, jangan mempermalukan saya. Pulang sekarang. Oak, suruh seorang gadis kecil membodohi kami. Andalah yang mengira saya bodoh. Benar, keluarkan saja. Mengapa keluar? Setiap kali saya mengatakannya tidak apa-apa. Baiklah. Besar, Rumah tenang. Ah, ini. Saya adalah manajer umum proyek Tiandu. Atas nama Ding Feng saya dengan ini meminta maaf kepada semua orang. Manajer umum, apakah Anda berhak menyetujui kondisi kami? ya, Itu dihitungkan? ya benar. Oke, saya janji. Anda janji? Hah, itu tidak mungkin. Kali ini, kami memang memiliki beberapa masalah. Perusahaan Ding Feng kami benar-benar tidak meluap. Tapi apa? Rumah yang Anda beli tidak sama persis. Konfigurasi apartemen di dalam. Dan dekorasi yang Anda minta berbeda kan? Apa maksudmu? Yang saya katakan adalah, saya akan segera mengirim seseorang ke rumah Anda untuk inspeksi. Cek masalahnya, kami akan mempelajari rencana perawatan yang sesuai. Dan kami juga akan memperkirakan berapa kompensasi yang harus diberikan. Adapun beberapa masalah yang disebabkan pada Anda selama ini, jangan khawatir, kami juga akan memberikan kompensasi yang sesuai. Lakukan seperti yang saya katakan. Cara paling realistis untuk kehilangan uang. Kami melakukannya sendiri. Oke? Ya, Anda tidak perlu repot-repot kehilangan uang. Anda bilang begitu untuk perusahaan Ding Feng kami. Ini memberikan kemudahan, tapi itu tidak adil bagi pemilik lain. Karena seperti yang baru saja saya katakan, maka unit Anda berbeda. Dan itu bukan tujuan perusahaan kami. Saya harap Anda mengerti. Dan itu tentu saja kasusnya. Kami juga harus membicarakan pendapat kami sendiri. Lalu beri mereka waktu. Oke, mari kita kembali dan membuat pendapat. Balas kami secepatnya. Saya rasa Anda benar. Baiklah, kami akan memberi Anda waktu. Keluarkan rencana kompensasi secepatnya. Oke, pasti dalam seminggu. Ayo, bagus, mari kita pergi. Tunggu dia tersenyum. Kembali lagi dalam seminggu. Hei. Apakah Anda membaginya? Saya sedang membicarakan hal-hal. Apakah perusahaan akan mengkompensasi mereka? Tentu saja akan. Itu hanya rencana kompensasi Anda yang melakukannya. Ayah. Apa yang Anda lakukan di sini ketika Anda tidak di perusahaan? Masalah outbound proyek Longting. Apa masalahnya? Masalah dekorasi ruang hardcover. Tapi ini adalah tanggung jawab Paman Zhang Yi. Bagaimana menanganinya? Satu adalah koordinasi. Seharusnya perawatan dan kompensasi. Saya tahu tentang itu. Jangan menyalahkanmu. Tapi Paman Zhang Yi. Oke, saya akan serahkan masalah ini pada Lulu untuk ditangani. Ganti baju. Mau bertarung denganku? Oke. Segera. Ini denah proyek lahan pertanian. Gambar dekorasi perjanjian dekorasi halus. Kontrak pasokan material. Ada juga beberapa masalah yang terdaftar sebelumnya. Itu terlalu banyak. Wakil Presiden memintamu untuk menyortirnya dulu. Kemudian buat rencana kompensasi di rak. Tunggu Departemen Pemeliharaan. Bawa masalah praktis mereka ke meja. Bisa memberikan jawaban cepat. Berapa banyak rumah tangga yang ada? Sekitar 300. Ayo, saya optimis denganmu.
Ada apa? Apa yang kamu lakukan? Tidak bisa kamu lihat bagaimana dengan mie instan? Mie instan tidak diperbolehkan di dalam perusahaan. Jangan keterlaluan. Apa yang kamu lihat? Ayo, Ada apa? kamu pergi. Pasti ada konspirasi. Jangan pergi. Mengapa dia meminta saya untuk pergi bersamanya? Kamu tidak ingin membawa saya makan, kan? Halo Chen Liun. Jika saya mencium sedikit lebih banyak mie instan besok, kamu mati. Saya belum pernah memiliki KFC yang begitu enak. Yah, makan pelan-pelan. Jika tidak cukup saya akan membelikannya untukmu. Tidak. Tidak bisa makan lagi. Jika kamu makan lagi, kamu benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa, Hem. Oke. Ini dia. Direktur Lin. Apakah dokumen-dokumen ini akan diungkapkan malam ini? Ya. Biarkan aku membantumu. UPS selamat tinggal. Semuanya rahasia perusahaan. Oke. Rahasia perusahaan. Maka aku bisa tinggal bersamamu. Tidak, aku tidak akan lama. Kamu pulang dulu. Tidak masalah. Lagi pula akan membosankan untuk pulang. Kamu tidak akan menikahi pamanmu. Mereka menemani Tante Cheng. Kamu bilang aku benar-benar meyakinkannya untuk menikahi pamanku. Aku belum mendapatkan ibuku. Sangat cemas. Aku juga buru-buru. Tapi pamanku selalu bilang, ini hal yang rumit. Rumit apa? Bukankah dia yang malu untuk berbicara? Hei, kamu bilang ini orang tua. Kenapa kamu tidak bisa membersihkan bagian bawah? Oh, ayolah, aku harus bekerja. Kamu pulang dulu. Aku akan mengambil sampah. Su Heng, kenapa kamu seperti ayahmu? Tidak berani bicara. Permisi. Macet di jalan. Akhirnya kamu datang. Hei, bagaimana dengan Ku Heng? Hei, bukankah ini datang? Aku akan segera menunggumu, Ku Heng. Permisi, datang terlambat. Perselang. Bersulang. Terima kasih telah datang ke perayaan ulang tahun keempat bar. Oh, benar. Ku Heng, apakah kamu sudah mendapatkan pekerjaan? Hei, Chen Hao menyuruhku bilang, apakah kamu juga akan ke atas? Biarkan kakak Yun kami merekomendasikannya untukmu. Merekomendasikan apa? Hari ini jangan bicara tentang pekerjaan. Ku Heng benar. Paman jangan cuma ikut-ikutan. Ya, jangan bahas apa-apa selain perayaan hari ini. Lalu aku dapat kerja. Haruskah kita minum lagi? UPS menarikmu ke bawah. Kerjamu sangat berat. Apa bedanya dengan menjual hidupmu? Aku suka bekerja keras. Apa? Kalau begitu jangan cari aku kalau kamu kesulitan. Maksudmu apa? Maksudmu apa? Lihat apakah kamu senang, hahaha. Apa yang terjadi dengan kedua anak itu belakangan ini? Mr. Zhang, wakil presiden sering berjalan-jalan dengan DJ belakangan ini. DJ? Apakah Juye ikut campur? Dengarkan orang dalam Sister D. Yo Keke secara khusus mengundang seseorang untuk datang. Apakah bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan proyek Tiandu? Sudahkah kamu memeriksa syarat kerjasama mereka? Mereka bertahan erat. Aku tidak tahu apa syaratnya. Sekarang tim inti proyek Tiandu Century City. Siapa yang ada di sana? Dengar sesuatu yang penting.
Semuanya dipegang oleh wakil presiden dan direktur sendiri. Baru-baru ini membawa asisten hukum. Banyak yang terjadi. Hewan khusus hukum. Siapa itu Mr. Zhang? Tunggu sebentar. Mr. Zhang ini informasinya. Ini adalah steak salju yang diterbangkan dari Australia. Cukup segar. Kamu coba. Ide bagus. Mr. Zhang, ada apa kamu memanggilku hari ini? Kenapa kamu berbicara dan tertawa dengan si Dong hari itu? Aku jadi gugup melihatnya. Ah, tidak. Aku benar-benar tidak tahu hari itu bahwa itu si Dong. Tidak apa-apa, begitulah penampilan temanku. Suka bermain trik. Benar? Aku dengar dari Departemen Personalia bahwa kamu berasal dari keluarga orang tua tunggal. Ya, ibuku membesarkanku sendiri. Pasti sangat sulit. Dia benar-benar melakukan banyak hal untukku. Jadi aku harus menggunakan usahaku sendiri agar dia bisa hidup lebih baik. Benar-benar bijaksana. Tahun ini, tidak banyak gadis yang bijaksana, mampu dan berperilaku baik. Mr. Zhang telah memuji. Aku benar-benar iri padamu. Apa yang harus kita irikan? Kamu pasti tahu hubunganku dengan Mr. San, kan? Aku tidak yakin. Aku beritahu. Aku adalah ibu tiri. Tidak ada yang perlu dikatakan. Ibu tiri itu sulit. Bagaimana dengan Jianyu? Aku selalu menganggapnya sebagai anakku sendiri. Tapi dia melawanku. Ambil contoh masalah Tiandu. Aku ingin membantunya. Tapi dia selalu waspada padaku. Oh, aku mengerti. Nah, Mr. Zhang. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Kamu adalah gadis yang cerdas. Kamu pasti bisa memahami usahaku. Bagaimana denganmu nanti? Bisa menjaga beberapa detail proyek tetap rahasia. Berkomunikasi denganku. Dengan begitu aku bisa membantu Jianyu memeriksanya. Apa maksudmu? Aku melaporkan proyek itu padamu. Mereka bilang kamu adalah gadis yang cerdas. Tentu saja ini tidak akan membuatmu rugi. Setelah proyek selesai, aku akan mempromosikanmu menjadi kepala departemen praktik. Terima kasih telah mengundangku. Sepertinya aku tidak bisa makan malam ini. Apa maksudmu? Jika selalu ada kesalahpahaman antara kamu dan perusahaan, aku pikir kamu harus menyelesaikannya sendiri. Jika kamu membiarkanku masuk sebagai karyawan biasa, aku tidak bisa melakukannya. Jika kamu tidak ada lagi yang perlu dilakukan, maka aku akan bekerja dulu. Oke. Hidup atau mati? Ibu sudah kembali. Hei, Lingling sudah kembali. Ibu sudah kembali. Hei, Lingling sudah kembali. Biarkan aku menyelesaikan ini dalam 24 jam. Kamu ambisius ya. Apa yang kamu bicarakan? Senang ngobrol. Apakah ini Chen Lingyun yang menikah? Atau anak perempuan yang lahir di luar nikah? Dan Chen Lingyun mencapai puncak. Mungkinkah Chen Yu sengaja mengaturnya?
pulang terlambat sekali. Kamu di hotel mana? Kamu. Kenapa kamu selalu cemburu? Kamu tidak terlalu muda lagi. Bermain di luar itu tidak apa-apa. Tapi cukup sudah. Jangan membuat tubuhmu lelah. Di usia berapa aku masih bermain? Aku sudah keluar seharian ngobrol dan bersosialisasi. Setengah mati. Hei, apa yang kamu pikirkan tadi? Aku ingin. Proyek penting seperti ini sekarang. Semua diserahkan ke si Jianyu. Aku juga tidak bisa masuk. Aku berpikir untuk pergi ke luar negeri melihat Jian Feng. Hei, Jian Feng, jangan khawatir. Anak ini pintar. Sejak kecil. Dia tidak mengikuti kamu. Hanya tahu menelepon setiap hari. Berbicara padamu UPS. Tidak merindukan ibunya yang malang lagi. Kamu masih menderita. Aku pikir kamu punya hidup terbaik. Oke. Kamu melihat dan menghela napas. Apa lagi yang kamu pikirkan? Kamu tidak akan membiarkan aku menemukan anakku. Jangan kirim aku sesuatu untuk dilakukan. Aku merasa kamu hanya punya si Jianyu di hatimu. Lupa padaku. Lily, aku sangat ingin Jianyu bisa memimpin perusahaan. Bagaimana dengan kita berdua? Ini selalu akan kembali. Di masa depan aku akan memberikan perusahaan ke si Jianyu. LV Liang. Kalau Jianyu benar-benar bisa mengelola perusahaan dengan baik. Tunggu Jian Feng kembali dari Amerika. Wajar saja belajar dari kakakku. Pada saat itu, kedua bersaudara akan bekerja sama mengelola perusahaan dengan baik. Kita berdua bisa jalan-jalan keliling dunia. Kamu, puncak adalah hidupmu, seluruh hidupmu, tidak mungkin melepaskan. Aku mengerti, pada akhirnya aku tetap jalan-jalan keliling dunia sendirian. Kamu ya. Seharian tidak tahu mikir apa. Tidak mungkin. Xiao Han pasti tidak tahu keberadaan Chen Yu. Aku harus segera mengusir Chen Yu. Kamu ngapain? Ayo pergi. Jangan pergi. Apakah kita benar-benar harus menemui bos mereka? Aku pernah konflik dengan bos mereka sebelumnya. Bisakah aku tidak ikut? Apa hubungannya konflik dengan aku? Tapi apa? Tolong profesional. Aku tidak di sini untuk bekerja. Lagi pula kamu cuma latar belakang pribadi. Berdiri di belakangku. Tidak ada satu troli pun. Tolong tenang. Halo, Saya Wakil Presiden Ding Feng. Buat janji untuk bertemu kru Anda. oke tunggu sebentar ya. Halo tuanku, Wakil Presiden Ding Feng sudah datang. Oke. Maaf lama menunggu. Tuanku sedang menunggu Anda di kantor lantai atas. Ini kartu lift. Silakan masuk. Wakil Presiden Su. Itu mereka. Halo Wakil Presiden. Saya Chu Heng. Halo Fu Yuzi. Perkenalkan kepada Anda. Ku Heng. Ling Yun. Kenapa kamu di sini? Maksudmu kenapa aku di sini? Aku ingin bertanya padamu. Kapan kamu terlibat? Kepala kelompok. Apakah kamu lupa bagaimana Yao Xichao memperlakukan Ting Ting? Ling Yun, dengarkan aku. Aku sudah lama ragu untuk masuk ke perusahaan ini. Kamu beruntung bekerja untuk orang seperti itu. Aku tidak bekerja untuk Sao Da Chao. Kamu sudah cukup. Kamu punya sikap seperti ini atas nama Summit Group. Benarkah? Maaf. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Wakil Presiden tidak perlu. Tidak minta maaf ya. Keluar. Kamu keluar. Su Heng. Aku cinta kamu. Apa maksud Wakil Presiden? Pastikan untuk berjanji. Mister Sukamu serius. Proyek kami Chen Ling Yun. Dia adalah sponsor hukum saya. Aku membawanya ke sini. Ini pertengkaran.
Hanya saja aku tidak menyangka kalian saling kenal. Agak terkejut. Maaf Wakil Presiden, aku terlalu banyak berpikir. Aku punya beberapa kesalahpahaman dengan Ling Yun. Jadi tidak perlu menjelaskannya padaku tadi. Kalau hari ini tidak nyaman untuk bicara, tidak apa-apa, kita bisa bicara lain kali. Hei Wakil Presiden He Shun, tolong. Oh Cheng Lingyun, kenapa kamu impulsif lagi? Bukankah Fuize baru saja bilang untuk lebih profesional? Tidak, aku baru saja diusir oleh Fuize. Sekarang aku akan kembali. Aku juga ingin minta maaf pada Ku Heng. Siapa sangka kamu Fuize akan menyakitiku lagi seperti ini? Tidak, sama sekali tidak. Tidak, kamu tidak bisa. Kalau aku pergi, aku akan benar-benar salah. Aduh. Menghitung. Hei Wakil Presiden, tunggu sebentar. Tidak akan terlalu cepat, bisakah kamu janji padaku? Yah, ini tentang Lin Yun. Harap bersabar. Saya tidak memberitahunya bahwa saya datang bekerja. Kesalahannya adalah saya tidak perlu khawatir. Kami memiliki peraturan karyawan kami sendiri. Sudah pergi. Wakil Presiden. Permisi, ini kesalahan saya. Saya meninjau. Wakil Presiden. Kutuk jika kamu mau. Apa yang harus dimarahi? Contohnya saya tidak profesional, sikap kerja yang buruk, atau sesuatu. Bukankah itu yang kamu suka ajarkan pada orang? Apa yang kamu lakukan? Kecuali itu seorang cabul. Kalau tidak, itu akan baik-baik saja, selalu mengutuk. Saya optimis tentang kamu. Kamu lihat saya. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Jika kamu bahkan tidak memiliki sedikit pun kepercayaan diri, kamu harus mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Saya aneh. Saya bertanya-tanya bagaimana matamu menjadi begitu baik. Sejujurnya, saya sangat kecewa padamu hari ini. Saya melakukan itu karena... Karena Ku Heng adalah pacarmu, bukan? Siapa yang bilang kamu gila? Tentu saja saya tahu. Bagaimana mungkin Ku Heng menyukaimu? Apakah saya buruk? Ini sangat buruk. Neuropati. Jelas menggodaku, menghina saya. Untungnya saya tidak menciummu tadi. Jika saya mengerti, maka saya tidak akan. Kamu beri saya satu kata. Jangan pergi.
Tidak baik naik taksi. Halo Komandan. Rapat di perusahaan dalam 20 menit. Halo. Oh, kapan kamu selesai? Pasti ada hari ketika semuanya selesai. Chen Li, kamu simpan barang-barangmu. Kamu dipindahkan ke kantor manajer umum. Kamu bisa melapor siang ini. Dipindahkan ke kantor manajer umum. Kenapa begitu? Aku juga baru dapat pemberitahuan. Kalau ada pertanyaan, kamu bisa tanya ke Direktur Song. Yuzawa, kamu sudah menonton selama 10 menit. Bisa kasih saran? Ya, semuanya sangat familiar. Kalau ada pertanyaan, bilang saja ke aku. Tidak. Wakil Presiden. Departemen Personalia sepertinya memindahkanmu ke kantor manajer umum. Kenapa kamu tidak mau masuk ke kantor manajer umum? Direktur Song, aku belum menyelesaikan pekerjaan di proyek Tiandu. Kamu serahkan saja. Mr. Zhang yang menunjuk langsung, menyuruhmu masuk ke kantor manajer umum. Mr. Zhang, apakah dia sudah bertanya ke direktur dan wakil presiden? Mereka kan atasan langsungku. Aku akan bilang ini. Cepat serahkan pekerjaan yang ada, lalu pergi ke kantor manajer umum. Tapi Chen Lingyun, berapa banyak orang yang tidak bisa masuk ke kantor manajer umum jika mereka mau? Kenapa kamu terus menunda-nunda? Karena aku tidak setuju. Presiden dan wakil presiden, kenapa kalian di sini? Ada apa denganmu? Untuk memindahkan orangku. Aku tidak boleh datang dan bertanya? Bukankah itu maksudmu? Presiden dan wakil presiden. Diam. Bukankah aku sudah bilang untuk pergi ke arsip? Oh, Sekretaris Utama, Wakil Presiden, jangan lihat aku seperti itu. Mr. Zhang yang menekan. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mau kemana? Aku akan mencari Pak Sang. Aku ikut denganmu. Tidak perlu kamu pergi ke toko. Sudah diatur untuk berakhir. Wakil Presiden, jangan masuk dulu. Aku akan masuk dan melapor ke Wakil Presiden dulu. Hak Chong, Wakil Presiden bersikeras untuk masuk. Aku tidak bisa menghentikannya. Tidak apa-apa, kamu bisa turun dulu. Tamasawa, kamu biasanya orang yang sangat tegas. Kenapa hari ini kamu begitu tergesa-gesa? Kenapa Pak Zhang memindahkan Chen Liun? Oh, jadi itu untuk bisnisnya? Ini keputusan dari direktur pribadi. Direktur pribadi. Oh, memang benar. Bagaimana dengan direktur? Dia sangat optimis dengan potensi Chen Lingyun. Bagaimana dengan 2 hari yang lalu? Dia menyuruhku untuk memindahkannya kepadaku. Ingin aku membawanya sendiri. Pak Sang, Chen Lingyun dia tidak bisa pergi. Tidak serius kan? Hanya seorang karyawan biasa. Ini yang berikutnya, dia telah terlibat dalam proyek kami. Kamu bilang pindahkan dia sekarang. Di mana aku bisa menemukan penggantinya dalam waktu singkat? Kalau begitu aku tidak bisa membantu. Ini yang diputuskan si Dong. Oh, aku akan bicara dengan direktur tentang hal ini. Hei, tunggu sebentar. Yize, kamu ingin memberitahu si Dong tentang Chen Lijun. Dia menyuruhku untuk merekrut orang. Orang itu harus tetap. Benar-benar tidak masalah. Aku hanya mengatakan satu kata padanya. Hei, tunggu sebentar. Yang ini? Tidak mungkin. Jangan biarkan si Xiaohan terlalu membantu kecanduan. Kenapa dia menolak begitu kuat? Apa dia suka Chen Lingyun? Jangan biarkan aku memindahkannya dariku. Pasti begitu. Kalau tidak masuk akal. Apakah ada masalah lain dengan Tuan Zhang? Yize, sebenarnya itu bukan ide sutradara. Saya yang memerintahkannya. Tuan Zhang, bisakah Anda mengangkat tangan Anda? Biarkan saya menyimpan orang.
Tahukah Anda, mengapa saya harus menyimpannya bersama saya? Mengapa begitu? Saya ingin mengusirnya. Mengusirnya kenapa? Tidak mungkin salah. Dia pasti jatuh cinta pada Chen Yu. Chen Yu. Saya tidak menyangka keahlian Anda diwariskan pada putri Anda. Sebenarnya saya juga untuk kebaikannya sendiri. Karena Anda tidak bisa memberitahu siapapun tentang itu. Karena sutradara naksir padanya. Menurut saya sutradara. Itu tidak mungkin kan? Mengapa itu tidak mungkin? CEO ini menyukai karyawan wanita muda dan cantik. Apa yang aneh tentang itu? Kalau tidak, bagaimana dia bisa membuat Anda membuat pengecualian untuk menerimanya? Dan saya ingin menyimpannya di samping saya. Itu karena saya bisa menemukan alasan yang baik untuk memecatnya. Itu baik untuknya, bukan? Tamazawa, jangan khawatir. Saya tidak akan pernah membiarkan Sidong dan Lingyun bersama. Tapi jika Anda benar-benar menyukainya, apakah Anda juga memikirkannya? Benar? Mengapa Anda tidak membujuknya? Biarkan dia pergi. Uang bukan masalah. Ternyata dia salah paham bahwa saya menyukai Chen Lingyun. Tidak, bagaimana Chen Lingyun bisa menarik? Bagaimana dengan Michelle Stone? Anda tidak bisa sepenuhnya mengambil kata-kata Billy Zhang. Dia pasti punya konspirasi lain. Tuan Zhang. Jika begitu, Chen Lingyun ingin tetap di samping saya. Tapi bagaimana jika? Jangan khawatir. Apa yang baru saja Anda katakan, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Oke. Jaga dia di proyekmu. Tapi kalau dia membuat kesalahan lagi, aku akan menanganinya dengan tegas. Aku akan mengingatkannya tentang ini. Terima kasih Jiangju. Aku duluan ya. Oh, sama-sama. Wakil Presiden, aku ingin bicara sesuatu denganmu. Apakah kamu ada waktu sekarang? Oke, berhenti bicara. Kerjasama. Kamu mau kerjasama apa? Tidak apa-apa, sudah waktunya pergi. Wakil Presiden. Lingyun belum menjawab panggilanku seharian. Sepertinya dia benar-benar marah. Aku harus menjelaskannya padanya hari ini. Masuk. Suhan Haokai. Wakil Presiden, ada urusan denganku. Tentu saja traktiran. Aku ingin mengajakmu makan malam tadi malam. Sebagai apresiasi atas kinerja bagusmu di samping Fu Tianlin. Tapi begitu pulang kerja kamu langsung pergi. Kenapa kamu mau kabur lagi hari ini? Maaf, aku tidak bisa pergi. Kenapa? Ada kencan? Aku membuat teman baikku marah kemarin. Aku akan minta maaf padanya hari ini. Ah, apakah itu cewek Tidak bisa minta maaf besok saja. Tidak, aku takut tidak bisa menahannya lagi. Ya sudah, lain kali saja. Hei Pak Si. Hei, perusahaan punya begitu banyak karyawan. Aku belum pernah masuk ke ruangan ini selama bertahun-tahun bekerja. Kamu beruntung sudah datang 2 kali tak lama setelah pertama kali masuk perusahaan. Tergantung pemimpin seperti apa yang kamu ikuti. Berhenti mengeluh dan ikut aku. Mau kemana? Ajak kamu makan.
Aku belum menyelesaikan pekerjaanku. Aku perintahkan kamu sebagai wakil manajer umum grup. Ikut aku sekarang setelah pulang kerja. Itu lembur, cepatlah. Mau kemana? Aku tahu restoran Prancis yang enak. Ajak kamu mencicipi. Halo? Kenapa kamu lihat aku? Aku penasaran kenapa kamu pakai jas setiap hari. Kamu nggak tumbuh besar pakai jas kan? Kamu ngejek aku ya? Gimana kalau aku yang traktir kamu hari ini? Kamu traktir aku apa? Makan besar. Ide bagus. Gimana kalau di sini? Sudah ku bilang jangan pakai jas. Kamu nggak merasa aneh datang ke sini pakai jas? Apa nggak cocok ya? Enggak, kita mau makan apa? Nanti kamu tahu. Ayo ikut aku. Om pesan 1 piring tahu bulat, tambah pedasnya. Oke, apa? Gimana rasanya? Bau apa itu? Bau banget. Rasanya enak. Aku jamin kamu nggak akan lupa setelah makan ini. Hei, terima kasih tante. Ayo coba 1. Enak banget. Coba 1. Kamu bisa makan gak? Apa yang nggak bisa dimakan? Hidup harus banyak mencoba. Atau aku suapin kamu? Hei, enggak. Aku bisa sendiri. Aku kasih tahu ya, aku suka makan ini. Oke. Makan daging. Kalau kamu? Aku. Gimana rasanya? Enak kan? Yah, 1 lagi. Yah, kamu makan pelan-pelan. Aku kasih uang ke tante. Tante terima kasih. Ayo kita ke tempat baru. Wow, baunya enak. Tidak. Apa ini? Belum pernah lihat. Ini disebut pompong ulat sutra. Ayo coba 1. Hei, aku benar-benar tidak makan ini. Apa yang kamu takutkan? Hei, biar aku kasih tahu. Pernah makan siput Prancis? Ini jauh lebih bersih daripada siput Prancis. Benar-benar renyah dan harum. Makan 1 sekarang. Kalau tidak makan kamu bukan laki-laki, tidak. Makanlah. Enak sekali. Bagaimana rasanya? Enak kan? Pergi sana. Kamu coba. Aku sering makan ini. Hei, kamu ngapain? Habis. Enak, haha. Bagaimana? Enak tidak? Ya, sebenarnya menurutku lebih enak daripada di restoran. Terutama kepompong ulat sutra. Enak tidak? Benarkah enak? Enak, oke. Kalau begitu lain hari aku belikan 10 kati 8 kati. Oh, maafkan aku. Hahaha, ayo. Bersulang, ayo kita mulai. Terima kasih. Oke. Leo, Oke. permisi. Ada apa? Masalah antara aku dan Tuan Zhang melibatkanmu. Ya. Tapi apa yang terjadi dengan kalian berdua? Bu, tanganku berdarah.
Tidak apa-apa, biarkan mengalir. Kalau begitu tanganku baik-baik saja. Biarkan saja kering. Berisi, oke? Aha, Berisi. Yuk kita main. aha. Lupakan saja. Cukup tentang itu. Bagaimana ibumu memperlakukanmu? Tentu saja, ibu siapa yang memperlakukan anaknya dengan buruk? Itu hanya alam. Apa yang salah denganmu, Pak Su? Aku tahu kamu pasti pernah disakiti saat kecil. Jika kamu mau, mengapa kamu tidak memberitahuku? Nah, profesor psikologi kuliahku bilang, orang berbicara ketika mereka disakiti, aku akan merasa jauh lebih nyaman. Masih tidak perlu. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu. Jangan percaya pada Kyle. Kamu akan merahasiakannya. Tentu saja aku tidak akan mengatakannya. Lanjutkan. Oke. Kemudian aku ceritakan. Ketika aku masih sangat kecil, ibu akan pergi. Tapi aku tidak tahu kenapa. Oke, mari kita pergi ke warung makanan favorit Lini. Belly Dua High Danger. Dia pasti akan mendengarkan penjelasanku. Aku masih tidak tahu mengapa dia meninggalkan. Di mana dia? CJ, jangan terlalu sedih. Aku percaya padamu. Ibu punya alasannya. Aku percaya itu akan tumbuh di masa depan. Harapan. Ayo minum lagi. Ayo. Lupakan hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Terima kasih. Halo. Apakah gadis itu Kuheng memaafkanmu? Apakah aku mengganggumu? Aku akan menutup telepon sekarang. Coklat. Aku butuh minum. Maukah kamu datang? Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku pasti terlalu banyak berpikir. Kakakmu Ze pasti ada di sana untuk menghibur Chen Lingyun. Atau kakak Izawa hanya ingin bermain. Tidak ada alasan baginya untuk menyukai gadis seperti itu. Hanya aku yang layak untuk Izago. Aku harus membuatnya mengerti. Akulah yang terbaik dan paling cocok untuknya. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Membuatkan camilan favoritnya. Dia pasti akan merasakan hatiku.